as a multicultural organization with employees from over 170 nationalities. AFC dibuat menangis kejang. CEO sponsor utama AFC Qatar Airways, Badr Mohamad, nyatakan bahwa cabut semua sponsorship untuk AFC, tepat setelah FIFA restui federasi baru yang digagas Jepang, Korea, dan Indonesia, NAFC. Bahkan akui tertarik pindah ke NAFC, federasi yang jujur, berintegritas, dan jauh dari mafia. Wah, validkah? Bikin bangga seluruh ASEAN. Madam Pang dan Erick Thohir resmi ditunjuk FIFA menjadi bagian dari Dewan Eksekutif Federasi baru NAFC. Akhirnya, lepas dari mafia-mafia busuk AFC, Indonesia dan Thailand siap jadi pelopor hebat dari ASEAN. Benarkah? Fans Timnas wajib simak fakta sebenarnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Dunia sepak bola Asia kembali diguncang oleh keputusan besar yang penuh kontroversi. CEO Qatar Airways, Badr Mohamad Al-Mir, resmi mengumumkan pengunduran diri perusahaannya sebagai sponsor utama Federasi AFC. Keputusan ini langsung menjadi sorotan global dan mengubah arah masa depan sepak bola Asia. Keputusan tegas ini datang setelah lebih dari 30 negara termasuk Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Thailand, Australia, dan Indonesia resmi keluar dari AFC dan membentuk federasi baru bernama NAFC, New Asia Football Confederation, yang kini telah disahkan oleh FIFA. Dalam pernyataan resminya, Badr Al-Mir menyebut bahwa keputusan ini diambil bukan hanya karena alasan bisnis, tetapi karena pertimbangan moral, integritas, dan keadilan dalam olahraga. Dalam konferensi pers di Doha, Badr Al-Mir tampil tegas tanpa diplomasi. Dengan nada kecewa dan wajah serius, ia menegaskan bahwa Qatar Airways tidak bisa lagi mendukung federasi yang telah kehilangan nilai-nilai sportivitas dan transparansi. Kami sudah menjadi sponsor utama AFC selama bertahun-tahun. Namun, saat melihat apa yang terjadi belakangan ini, kami tidak bisa lagi menutup mata, tegas Badr Al-Mir. AFC telah kehilangan arah. Mereka bukan lagi organisasi yang menjunjung tinggi keadilan dan integritas. Dan sebagai perusahaan global yang menjunjung nilai-nilai etika, kami tidak ingin menjadi bagian dari sistem yang korup dan tidak jujur. Pernyataan keras ini langsung menggema ke seluruh dunia sepak bola Asia. Badr menyinggung secara langsung kontroversi kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana Timnas Indonesia diduga dicurangi oleh keputusan-keputusan yang merugikan mereka di babak keempat kualifikasi. Kami menyaksikan sendiri bagaimana negara seperti Indonesia yang berjuang dengan penuh semangat harus tersingkir karena keputusan-keputusan yang tidak masuk akal lanjutnya. Itu bukan lagi sepak bola, itu manipulasi, dan kami merasa malu melihat organisasi sebesar AFC membiarkan hal seperti itu terjadi di depan mata dunia. Qatar Airways diketahui merupakan sponsor paling berpengaruh dan utama di AFC sejak 2019. Perusahaan penerbangan milik negara Qatar itu bukan hanya memberikan dana ratusan juta dolar untuk berbagai turnamen, tetapi juga menjadi wajah global dari semua kompetisi resmi AFC, mulai dari AFC Champions League hingga AFC Asian Cup. Namun, kini semuanya berubah drastis. Keputusan Badr Al-Mir untuk menarik diri tidak hanya memukul reputasi AFC, tetapi juga mengancam stabilitas finansial organisasi tersebut. Badr bahkan mengungkapkan bahwa beberapa sponsor besar lainnya akan mengikuti langkah yang sama. Saya sudah berbicara dengan beberapa mitra global dari Asia, Eropa, hingga Amerika. Banyak di antara mereka yang memiliki pemikiran serupa. Mereka muak dengan apa yang terjadi di AFC, dan saya yakin mereka akan segera mengikuti langkah kami, ujarnya. Dalam laporan yang beredar, Visa, Midea, dan bahkan Neom dikabarkan sedang meninjau ulang kontrak mereka dengan AFC menyusul langkah berani Qatar Airways.
Yang paling mengejutkan, Badar Almir juga mengumumkan bahwa Qatar Airways akan menjadi sponsor utama federasi baru NAFC yang kini dipimpin oleh Jepang dengan dukungan penuh dari Korea, Indonesia, Australia, dan Thailand. Federasi baru ini disebut sebagai harapan baru sepak bola Asia dengan visi untuk membangun kompetisi yang adil, modern, dan transparan. Kami percaya dengan arah yang diambil NAFC, kata Badar dengan tegas. Federasi baru ini dipimpin oleh orang-orang yang punya visi dan komitmen. Jepang, Korea, dan Indonesia adalah negara-negara dengan integritas tinggi dalam olahraga. Kami ingin menanamkan investasi kami di tempat yang benar, bukan di sistem yang sudah busuk. Langkah ini membuat Qatar Airways menjadi sponsor pertama yang secara resmi berpindah dari AFC ke NAFC, sekaligus menjadi mitra strategis jangka panjang federasi baru itu. Kontrak baru kabarnya akan bernilai lebih besar dari perjanjian sebelumnya dengan AFC, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur sepak bola, sistem VAR modern, dan pengembangan liga-liga regional. Keputusan Qatar Airways ini langsung menuai reaksi luas. Banyak pengamat sepak bola internasional menilai langkah ini sebagai pukulan paling telak terhadap AFC dalam 40 tahun terakhir. Badar menutup konferensi persnya dengan pernyataan yang membuat ruangan bergemuruh. Ia menegaskan bahwa keputusan ini bukan soal politik, melainkan soal prinsip. Kami tidak membenci siapapun, tapi kami tidak akan mendukung organisasi yang memperlakukan negara lain tidak adil hanya karena mereka bukan dari Timur Tengah, kata Badar dengan nada tajam. Sepak bola harusnya menyatukan, bukan memecah. Dan jika AFC tidak bisa melakukannya, maka NAFC akan mengambil alih peran itu. Ia juga mengaku bangga bisa mendukung federasi yang memiliki semangat baru seperti NAFC, yang menurutnya mampu mengembalikan arti sejati dari olahraga, kompetisi yang jujur, fair play, dan penuh semangat persaudaraan. Kami akan berada di barisan depan bersama NAFC, tegasnya. Kami percaya pada masa depan yang bersih, di mana kemenangan diraih dengan kerja keras, bukan dengan kekuasaan. Kini AFC menghadapi masa paling kelam dalam sejarahnya. Kehilangan lebih dari 30 negara, kehilangan sponsor utama, dan kehilangan kepercayaan publik internasional membuat banyak pihak mulai bertanya-tanya apakah organisasi tersebut masih bisa bertahan. Sementara itu, NAFC terus berkembang pesat dengan dukungan dari FIFA, sponsor global seperti Qatar Airways, dan kepemimpinan tokoh-tokoh besar Asia. Federasi baru ini diyakini akan menjadi kekuatan sejati sepak bola Asia modern. Namun, tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Bikin bangga seluruh ASEAN, Madam Pang dan Erick Thohir resmi ditunjuk FIFA menjadi bagian dari Dewan Eksekutif Federasi baru NAFC. Akhirnya, lepas dari mafia-mafia busuk AFC, Indonesia dan Thailand siap jadi pelopor hebat dari ASEAN. Benarkah? Fans Timnas wajib simak fakta sebenarnya berikut ini. Sejarah baru akhirnya tercipta di dunia sepak bola Asia. FIFA resmi mengesahkan NAFC, New Asia Football Confederation, sebagai federasi baru yang menaungi negara-negara dari kawasan Asia Timur dan ASEAN. Keputusan ini menjadi titik balik terbesar dalam sejarah olahraga Asia modern, di mana 30 negara memutuskan untuk meninggalkan AFC, Asian Football Confederation, yang selama ini dianggap terlalu dikuasai oleh kepentingan dan kekuatan politik dari kawasan Timur Tengah. Dan di balik berdirinya NAFC ini, dua sosok paling berpengaruh di Asia Tenggara langsung mencuri perhatian dunia. Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, dan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Keduanya bukan hanya ikut serta, tetapi langsung ditunjuk FIFA menjadi bagian dari Dewan Eksekutif NAFC, posisi strategis yang akan menentukan arah kebijakan sepak bola di kawasan baru ini.
Langkah bersejarah ini bukan sekadar keputusan administratif, ia adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang selama ini dirasakan banyak negara di kawasan Asia Timur dan ASEAN. Selama bertahun-tahun, tim-tim dari Asia Tenggara seringkali menjadi penonton di kompetisi AFC, bukan karena kualitas, tetapi karena sistem yang dianggap berat sebelah. Kini, lewat NAFC, impian untuk memiliki federasi yang adil, profesional, dan berintegritas akhirnya menjadi kenyataan. Federasi baru ini akan berfokus pada pembangunan kompetisi yang seimbang, pembinaan usia muda yang modern, serta reformasi sistem wasit dan regulasi agar sepak bola Asia Timur dan ASEAN dapat berkembang selevel dengan Eropa dan Amerika Latin. Sosok flamboyan sekaligus cerdas, Nualpan Lamsam, atau yang lebih dikenal sebagai Madam Pang, menjadi wajah baru kebanggaan Thailand. Dalam konferensi pers di Tokyo usai peresmian NAFC oleh FIFA, ia menyampaikan pernyataan yang menggetarkan seluruh kawasan Asia Tenggara. Hari ini bukan hanya hari penting untuk Thailand, tetapi untuk seluruh ASEAN, ujar Madam Pang dengan bangga. Bersama Erick Thohir, kami berjuang agar suara Asia Tenggara didengar. Dan kini, dunia tahu, kami bukan lagi pelengkap, kami adalah kekuatan baru. Madam Pang juga menegaskan bahwa pembentukan NAFC adalah langkah konkret agar sepak bola Asia benar-benar bersih dari praktik yang selama ini mencoreng citra olahraga, dari dugaan korupsi, manipulasi hasil pertandingan, hingga ketimpangan perlakuan dalam turnamen besar. Kami ingin sepak bola yang jujur, terbuka, dan penuh sportivitas. Di NAFC, setiap negara memiliki kesempatan yang sama. Tidak ada lagi perlakuan istimewa, tidak ada lagi yang dianggap kecil, tegasnya. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang juga ditunjuk sebagai Wakil Presiden Dewan NAFC menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama federasi baru ini. FIFA telah melihat kebutuhan akan perubahan. Asia terlalu besar untuk disatukan dalam sistem lama yang tidak lagi relevan, ujar Erick. NAFC hadir bukan untuk memecah belah, tetapi untuk memperbaiki. Kami ingin sepak bola Asia tumbuh dalam integritas, keadilan, dan profesionalisme. Erick juga menyoroti bagaimana langkah ini bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk benar-benar bangkit. Selama ini, Indonesia sering merasa dirugikan oleh keputusan AFC, mulai dari lokasi pertandingan yang tidak netral hingga keputusan wasit yang kontroversial. Dengan bergabung di NAFC, semua itu diharapkan tak akan terulang. Indonesia sudah terlalu lama berjuang melawan sistem yang tidak adil. Kini kami memulai lembaran baru bersama teman-teman dari ASEAN dan Asia Timur untuk membangun masa depan sepak bola yang lebih sehat, kata Erick. Selain Thailand dan Indonesia, NAFC juga diisi oleh negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan Australia. Kehadiran mereka membuat federasi ini langsung dipandang serius oleh dunia internasional. FIFA bahkan memuji langkah kolektif ini sebagai bentuk revolusi damai dalam sepak bola Asia karena inisiatif ini tidak hanya memperjuangkan keadilan tetapi juga menegaskan semangat kolaborasi antar negara di kawasan Timur Benua. Rencananya, NAFC akan berkantor pusat di Tokyo dengan kantor regional di Bangkok dan Jakarta. Kantor di Bangkok akan menangani pengembangan kompetisi, sementara Jakarta akan fokus pada infrastruktur dan pembinaan usia muda. Langkah ini juga berdampak besar di luar lapangan, dengan Thailand dan Indonesia sebagai dua kekuatan utama ASEAN yang kini memiliki posisi strategis di federasi baru. Dunia mulai memandang kawasan ini dengan rasa hormat yang baru. Bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, klub-klub ASEAN akan lebih sering tampil di pentas dunia dan pemain-pemain muda ASEAN akan lebih mudah dilirik klub-klub besar Eropa. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita.
kabar mengejutkan datang dari Belanda. Bek timnas Indonesia, Maes Hilgers, kini berada di ujung tanduk dalam karirnya bersama FC Twente. Sang pemain dikabarkan telah menolak tawaran kontrak baru dari klub yang telah membesarkan namanya, dan keputusan itu membuat petinggi klub geram sekaligus kecewa berat. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Football Primer pada Senin 20-20 Oktober 2025, Direktur Teknik FC Twente, Jan Strooijer, secara terbuka menyebut bahwa situasi yang melibatkan Hilgers ini adalah sesuatu yang memalukan. Ia bahkan tak menutup kemungkinan bahwa sang bek berdarah Indonesia tersebut tidak akan lagi dimainkan untuk FC Twente ke depannya. Ini memalukan, ujar Strooijer dengan nada kecewa. Kami tentu mengantisipasi tawaran balasan dari pihak pemain, tetapi jika dia memang tidak menginginkannya, ya sudahlah, kita tunggu saja apa yang terjadi selanjutnya. Sejak awal musim, Maes Hilgers memang sudah berada dalam posisi yang sulit. Keinginannya untuk meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas lalu memicu reaksi keras dari pihak manajemen. Sejak saat itu, namanya mulai tersisih dari skuad utama. Pemain berusia 24 tahun itu sejatinya masih terikat kontrak hingga Juni 2026. Namun FC Twente berupaya keras memperpanjang masa baktinya agar tidak kehilangan sang pemain secara gratis di masa depan. Sayangnya, skala negosiasi menemui jalan buntu karena Hilgers menolak menandatangani kontrak baru. Sumber internal klub bahkan menyebut bahwa Hilgers telah dibekukan sementara waktu dari tim utama, langkah yang sering diambil klub Eropa ketika seorang pemain menolak perpanjangan kontrak dan ingin hengkang. Jan Strooijer tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap situasi ini. Ia menyebut bahwa klub telah berusaha memberikan tawaran terbaik bagi Hilgers, namun sang pemain memilih diam dan tak memberikan tanggapan apapun. Kami tentu mengharapkan adanya diskusi atau tanggapan balik, ujar Strooijer. Tapi kalau pemain sudah tidak tertarik, kami tidak bisa memaksanya. Semua kini ada di tangannya. Kondisi ini menempatkan Hilgers dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ia berpotensi kehilangan menit bermain hingga bursa transfer musim dingin tiba. Sementara pihak klub diyakini akan membuka pintu bagi klub lain yang berminat memboyongnya. Beberapa laporan menyebut bahwa klub dari Belgia dan Jerman tengah memantau situasi Hilgers. Bahkan sejumlah rumor juga mengaitkannya dengan kepulangan ke Asia, di mana ia dikabarkan menarik perhatian klub-klub besar Jepang dan Indonesia. Pernyataan paling tajam datang dari Strooijer sendiri. Ia menegaskan bahwa peluang Hilgers untuk kembali bermain bagi FC Twente kini hampir mustahil. Tapi ada kemungkinan besar ia telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk FC Twente. Tegasnya singkat namun penuh makna. Kalimat itu seakan menjadi sinyal bahwa hubungan antara klub dan pemain sudah benar-benar berakhir. Hilgers yang sempat menjadi andalan di lini belakang Twente, kini hanya bisa menunggu kejelasan masa depannya di tengah situasi yang semakin rumit. Maes Hilgers sebelumnya dikenal sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di Eredivisie. Ketenangannya dalam bertahan, kemampuan membangun serangan dari belakang, serta kontribusinya di timnas Indonesia membuat namanya melambung tinggi dalam 2 tahun terakhir. Namun kini, kisahnya bersama FC Twente tampaknya memasuki babak suram. Penorakan kontrak baru tak hanya membuat posisinya di klub terancam, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar di kalangan penggemar. Apakah Hilgers sedang menyiapkan langkah besar untuk karir internasional berikutnya? Jika situasi ini tak segera terselesaikan, maka bursa transfer musim dingin 2026 mendatang akan menjadi momen krusial bagi Hilgers. Apakah ia akan tetap bertahan dan menghadapi risiko membeku di bangku cadangan atau memutuskan mencari tantangan baru di klub lain? Beberapa pihak meyakini bahwa Hilgers ingin mencari suasana baru dan tantangan lebih besar, baik di Eropa maupun Asia. Namun di sisi lain, keputusan menolak kontrak baru dari klub yang sudah membesarkannya jelas bukan langkah tanpa konsekuensi. Keputusan Maes Hilgers untuk menolak kontrak baru dan kemungkinan besar meninggalkan FC Twente tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ini langkah berani seorang pemain yang ingin berkembang, ataukah justru bentuk ketegangan yang mencerminkan kegagalan komunikasi antara klub dan pemainnya?
Dan jika benar Hilgers tak akan lagi bermain untuk FC Twente, kemanakah langkah berikutnya? Eropa atau justru kembali ke Asia dan memperkuat klub yang lebih dekat dengan tanah air?